Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Frina. Saya dari kelas Farmasi 20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen farmasi. Materi yang pertama yaitu tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Yang dimaksud manajemen dalam sistem yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dari masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Dan terdapat pula tanda-tanda sistem dalam manajemen yaitu orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, dan mekanisme pengawasan. Kemudian terdapat penggolongan perusahaan. Penggolongan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kriteria faedah dan berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, faedah elementer, contohnya ekstraktif dan agraris. Yang kedua yaitu faedah bentuk. Faedah bentuk contohnya industri kerajinan. Selanjutnya faedah tempat dan waktu. Contoh dari faedah tempat dan waktu ini adalah perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, serta perusahaan pergudangan. Dan yang terakhir terdapat faedah jasa terhadap perusahaan lain. Contohnya perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Kemudian penggolongan yang kedua itu berdasarkan yuridis ekonomis. Contohnya usaha perorangan, usaha persekutuan, misalnya firma atau CV. Kemudian terdapat PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari contoh yuridis ekonomis. Yang pertama terdapat usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang bertanggung jawab pada pribadi seseorang. Dan kemudian usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Kemudian terdapat firma. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hitung dan laba bersama. Kemudian terdapat CV atau persekutuan komoditer. Adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Kemudian terdapat PT atau perseroan terbatas. Adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang dimandirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumkan. Kemudian terdapat koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang anggotanya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Kemudian terdapat yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Kemudian di sini terdapat perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam berbentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis sekutu. Beberapa jenis sekutu yang pertama adalah general partner, yaitu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Kemudian special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Kemudian ada silent partner, di sini tidak aktif, tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Kemudian ada secret partner, yaitu aktif dalam partnership dan tidak dikenal publik. Terdapat dormant of sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. Ada senior partner, yaitu partner awal, modal besar, ikut memanage. Dan ada junior partner, yaitu kebalikan senior partner. Dan di sini ada nominal partner, yaitu sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Budaya perusahaan atau korporat.
Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan tidak hanya jasmani, serta lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik, kemudian tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi, kemudian manajer memberikan konsultasi bukan perintah, serta kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Kemudian terdapat 8 nilai primer atau asas dalam budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Kedua, asas konsensus. Yang ketiga, terdapat asas keunggulan. Keempat, asas prestasi. Asas empiris. Asas kesatuan. Asas keakraban. Serta asas integritas. Kemudian rasional, objektif, normatif. Sukses, produktif, inovatif. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena para karyawannya loyal. Kemudian nilai budaya menjadikan pedoman perilaku, kemudian berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Kemudian orientasi karyawan pada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Serta karyawan saling mendukung dan membantu, karyawan merasa dihargai, adanya kebersamaan dan saling pengertian, serta budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Efektivitas karyawan, kualitas produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Produktivitas dan efisiensi. Yang pertama, laba meningkat. Kedua, harga produk turun. 3, hasil produksi mudah tersebar. 4, harga jual dapat diturunkan. Kemudian kelima, banyak pembeli karena murah. Keenam, kompetitif. Ketujuh, efisiensi waktu. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.